wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alan nasi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya serta memohon untuk salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad, kemudian keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa taklim Kamusa di sore ini kita membahas tentang seputar masalah hukum-hukum kewanitaan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sholat witir atau sholat sunat pada bagian yang ghairu ratibah, yang selain daripada rawatib, atau yang selain mengikuti sholat wajib, itu dikatakan asunanu ghairu rawatib. Ini yang pertama adalah sholat witir, karena sholat witir ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di dalam safar maupun di dalam mukim. Artinya mukim itu beliau tidak sedang safar. Ada dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam kondisi safar maupun tidak safar. Kalau rawatib adalah sholat sunat fajar atau sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian kalau yang ghairu rawatib itu adalah sholat witir, ya. Dan pembahasan kita dari sholat witir ini sudah sampai terakhir pembahasan seputar disyariatkannya untuk berkunut, ya, dimana kunut tersebut yang dimaklumi doa yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Hasan, ya, Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyebutkan alamani Rasulullah alaihi salatu wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengajari aku beberapa ucapan yang aku bisa mengucapkannya di dalam salat witir. Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alaita. Ini sudah berlalu pembahasannya. Dan tempat kunut witir itu sebagaimana pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Asim, ya, di mana beliau ini mengatakan sa'altu Anas ibn Malik, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik anil kunut, tentang kunut. Faqala qad kana al kunutu qultu qabla ruku aw ba'dah, qala qabla, qultu fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku, faqala kadzaba. Jadi dari jalan Asim
beliau berkata, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Ya. Kemudian beliau melanjutkan itu, Asim ini, benar-benar kunut itu aku telah mengatakan, ya, apakah sebelum ruku atau setelahnya? Maka Anas bin Malik mengatakan qoblah, jadi sebelum ruku, ya, kunut witir. Kemudian aku berkata lagi, ya, sungguhnya fulan telah mengkhabarkan kepadaku darimu, dari engkau wahai Anas, bahwa engkau ini mengatakan, ya, engkau ini mengatakan setelah ruku. Maka Anas bin Malik mengatakan kadzaba, dia dusta, yang benarnya adalah sebelum ruku, artinya setelah membaca surat-surat, ya, ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah. Ya. Nah, juga yang terakhir sudah kita singgung dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam kana yutiru fayaqnatu qabla ruku. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu beliau biasa berwitir, ya, punya kebiasaan berwitir, maka beliau berkunut itu sebelum ruku. Jadi setelah membaca surat, ya, setelah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kemudian surat, setelah selesai baru kemudian beliau itu melakukan kunut. Kunut yang pendek, tidak panjang. Makanya diterangkan oleh para ulama bahwa kunut dengan panjang itu hukumnya makruh ataupun dimakruhkan, ya, dikarohahkan. Di sini di dalam kitab ini ya, ya, yaitu Syekh Abu Malik, ya, ini memberikan tambahan dari beberapa faedah, ya, fawaidu. Beliau mengatakan ada beberapa faedah yang ditambahkan. Yang pertama yaitu al-ula la tusra'u qiraatul Qur'ani fi kunutil witr, ya, tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran di dalam kunut witir. Maksudnya selama dia berdoa dengan doa kunut witir itu tidak membaca Al-Quran, ya, karena memang li'adami dalil alih, tidak adanya dalil dalam masalah ini. Hanya saja beliau katakan ila idzaka qara'ti ayati doa biniyati doa la biniyatil qiraati fayajuz, ya. Hanya saja ketika engkau ini seorang wanita, kan kitab ini kitabnya pada wanita, ketika engkau membaca ayat-ayat doa dengan niat untuk berdoa, ya, bukan untuk niatnya membaca Al-Quran, maka boleh, ya, seperti dimaklumi kan ada doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang dia membaca Al-Quran atau membaca doa di dalam Al-Quran namun dengan niat untuk berdoa, bukan membaca Al-Quran, ini boleh dipanjatkan ataupun dibaca di dalam kunut witir, ya, di dalam kunut witir. Nah, ya, ini fawaid yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, tajuzu sholatu ala nabi fil qunut li thubutihi anis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi boleh untuk bersolawat kepada Nabi dalam kunut, karena itu telah tetap dari sahabatnya, dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya. Itu dibaca setelah selesai membaca, ya, setelah membaca, ya, membaca apa? Kunut witir, kemudian bersolawat. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, tukrahu itolatu al-qunuti li'annaha khilafus sunnah. Fa'inna ma sabata ali Nabi alaihi salatu wassalam min ta'limihi al-hasana du'a bil
fi kunutil witr yasirun la tawla fihi ya. Atau la tawla fihi ya. Dimakruhkan memanjangkan kunut ya, karena itu menyelisih daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu itu dengan doa yang pendek, yang biasa kalau masyarakat, sebagian masyarakat kita atau kalau diluaskan di kalangan mazhab Syafi'i itu dibaca setelah sholat, pada sholat subuh ya, di rakaat kedua setelah rukuk. Yaitu seharusnya dibaca di waktu witir, pendek saja, enggak panjang ya. Nah, jadi kalau panjang-panjang itu dimakruhkan, kalau sampai panjang gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada tambahan ya, misalnya dari tambahan yang diajarkan Nabi dari sini, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir doa, itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Nah, termasuk pula misalnya dia mau menambahkan bacaan doa di dalam Al-Quran ya, dengan niat berdoa sebagaimana faedah yang pertama, itu tidak ada masalah ya. Nah ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, yustahabu raf'ul yadain fil qunut. Di pada saat berdoa qunut witir itu disunatkan, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ya, mengangkat kedua tangan, karena keumuman dari hadis-hadis seputar masalah doa, jadi mengangkat kedua tangan. Namun setelah selesai itu tidak disyariatkan untuk mengusapnya ya, bagaimana pada faedah yang kelima, la yusra'u masul wajhi awis sadri bil yadain ba'dal qunut ya. Jadi tidak disyariatkan itu mengusap wajah ataupun dada ya, diusapkan dengan kedua telapak tangannya setelah selesai qunut. Nah ini pula termasuk kalau seorang habis doa ya, itu tidak disyariatkan untuk demikian ya. Ini tidak cuma pada qunut saja, karena memang itu tidak warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ada dalil alaihi ya, karena tidak adanya dalil ya pada perkara tersebut dakhilas sholat, ada di dalam sholat ya. Ini dalam sholat, di luar saja itu ada beberapa riwayat, tapi riwayatnya itu laisa bi sahih an Nabi alaihi salatu wasallam, tidak sahih itu datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wahakata. Makanya Imam Baihaqi ini seorang ulama mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Di dalam Sunan beliau, Sunan Kubro pada jilid yang kedua, halaman yang 212. Beliau mengatakan fa'amma masul yadain bil wajhi indal faraghi minad doa falastu ahfaduhu an hadi minas salafi fi doa'il qunut. Adapun mengusap kedua telapak tangan pada wajah setelah selesai daripada doa, ini aku tidak pernah mendapatkan hafalannya dari seorang pun dari salaf ketika doa qunut ya. Jadi tidak disyariatkan mengusap, itu tidak disyariatkan. Kalau misalnya seorang dia istilahnya melakukan demikian ya, kalau memang dia nggak tahu ya, orang yang tidak tahu itu dia dimaafkan ya. Kadang orang tidak tahu itu dia hanya melihat pada perbuatan kebanyakan manusia ya, samitun nasa ya, fa'alu kata wa kata fa'amil tuhu, itu biasanya orang awam akan mengatakan seperti itu ya. Atau samitun nasa yaqulu kata wa kata itu,
Aku mendengar manusia itu berkata demikian-demikian, maka aku pun kemudian mengamalkannya, atau aku pun kemudian mengucapkannya. Itu kan kebanyakan manusia, dia hanya sekedar ikut-ikutan, di mana ucapannya itu tidak dibangun ya di atas ilmu. Ya. Makanya orang yang paling termasuk dari orang yang paling mulia di muka bumi itu adalah pencari kebenaran Allah. Dan mencari kebenaran itu ya penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu dia sebelum mendapatkan hidayah itu tauhid, dia mencari hidayah itu irsyad, petunjuk yang berusaha berupa irsyad di bimbingan. Dan itu merupakan sebesar-besar sebab seorang dia mendapatkan hidayah itu tauhid. Hidayah tauhid. Ya. Ya, makanya di dalam doa sholat malam kebiasaan Nabi itu dalam istiftah sholat malam itu membaca anta tahkum baina ibadika fi makan bihi yakhtaritu ihtini limakturiba bihi minal haq innaka tahdi ila siratil mustaqim. Itu kan doa yang sangat bagus. Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala tahkum, engkau ini yang akan memutuskan perkara baina ibadika, di antara hamba-hambamu, pada perkara yang mereka berselisih padanya. Ya. Kemudian di doa itu kan ihdini limakhturiba bihi minal haq, berilah petunjuk pada hambamu pada perkara, di dalam perkara yang diperselisihkan mereka, ilal haq, kepada kebenaran. Tunjuki hambamu untuk bisa mendapatkan kebenaran pada perkara yang mereka berselisih di dalam. Karena engkau wahai Allah Ta'ala benar-benar akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi doa biasa dipanjatkan oleh Nabi ya, pada waktu istiftah ya, sholat malam. Walaupun ini bisa dibaca istiftahnya tidak cuma pada sholat malam, tapi istiftah dari sholat-sholat yang lain, karena di dalam sholat itu berlaku bahwa sesuatu yang diberlakukan pada sholat sunnah itu juga diberlakukan pada sholat wajib. Seperti misalnya syarat-syaratnya, kayak syarat ada wudhu gitu. Ya. Termasuk misalnya masuk waktu gitu. Nah, sholat sunat kan ada yang punya waktu, seperti sholat duha. Ya, waktu duha, sholat duha tidak mungkin malam hari, tapi setelah matahari itu naik sepenggalan seukuran tombak, itu sudah masuk waktu duha. Ya, itu masuk waktu. Termasuk pula yang rukun-rukun ya, baca Al-Fatihah itu kan rukun. Walaupun sholatnya sunat, itu tetap rukun berlakunya secara hukum sholat. Termasuk pula mustahabah sholat. Makanya mayutlaku fil nafilah yutlaku fil faridah. Ya, sesuatu yang diberlakukan di dalam sholat sunat itu juga diberlakukan dalam sholat wajib. Ya, kecuali yang dikecualikan dalil. Ya, tapi seperti itu. Ya. Nah, ya. Kemudian balik lagi ya. Kita melanjutkan bahasan dari kitab ini. Tapi sebelum kita masuk ke sini ada pasal yang baru ya. Jadi tadi bahwa penuntut ilmu, pencari al-haq itu adalah orang yang terbaik gitu. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawa'id. Wa aliman atau muta'aliman. Jadi ada 3 disebutkan. Dunia itu terlaknat, di sisi Allah itu terlaknat. Kalau di sisi manusia bukan terlaknat, tapi manusia itu mau ditabiatkan sama dunia butuh. Nah, di sisi Allah dunia itu terlaknat.
Dan apa-apa yang ada di dunia itu terlambat kecuali mengingat Allah dan yang menyertainya. Hanya segala sesuatu yang bisa membawa untuk mengingat Allah ini dia tidak terlambat. Juga yang dikecualikan adalah orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Makanya kita itu jangan sampai lepas dari ini. Imam mengingat Allah. Imam kemudian apa yang kita punyai sekitar kita itu untuk mengingat Allah. Imam kita ini kalau mampu untuk menjadi orang berilmu, kalau tidak mampu menjadi orang yang belajar. Ya. Termasuk majelis seperti ini, majelis zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dipelajari apa ya menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah yang syar'i. Dan kita lanjutkan tasbih dan doa ba'dal witir. Tasbih dan doa setelah witir. Dan Ubay ibn Ka'ab qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witir bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun fa idza salama qala subhanal malikil quddus thalatha maratin. Bila mana dia dikeluarkan Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah, ya ashabu sunan ila Tirmidzi ya. Ini ashabu sunan yang 4 kecuali Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Dari jalan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang ahli qiraah, termasuk aqra'us sahabah. Ya, termasuk orang yang paling fasih bacaannya di kalangan para sahabat. Ubay bin Ka'ab. Ini pernah ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai imam di dalam sholat tarawih ya, di Ramadan, di bulan Ramadan. Beliau mengatakan biasa Nabi SAW membaca di dalam witir itu dengan sabbih isma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Beliau hanya menyebutkan 2 itu. Padahal witir itu kan tidak mungkin 2, kemungkinan 3, 5, ya 7, 9 ya. Nah Nabi yang pernah melakukan itu ya. Yang disebutkan riwayatnya itu ada yang 3, ada yang 7, ada yang 9. Ya. Nabi SAW itu sholat sekaligus melebihi daripada 4 rakaat. Itu hanya witir. Artinya tidak dijeda gitu. Kalau yang lain itu 2-2 ya. Ya. Kadang di dalam sabdanya menyebutkan 4 seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar misalnya. Ya. Disebutkan 4. Tapi dari pilihan Nabi itu pernah dia 7 rakaat langsung, 9 rakaat langsung. 7 rakaat itu di rakaat 6 beliau tahiyat awal. 9 rakaat di rakaat yang ke-8 beliau tahiyat awal. Disebutkan ya sebagaimana telah berlalu bahasanya. Nah, ya. Ya. Sehingga di sini ya, ada tambahan pembahasan dari riwayat yang lain. Nabi SAW di rakaat yang ketiga itu membaca Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas. Ya. Dan ketika beliau selesai salam, beliau langsung mengucapkan subhanal malikil quddus. Maha suci ya Allah Ta'ala, zat yang maha merajai lagi maha suci. Itu diterangkan dari pengucapan Nabi ya 3 kali. Itu pada saat yang ketiga beliau mengangkat suara. Jadi 1, 2 itu enggak keras, tapi yang ketiga itu keras. Tapi bagi wanita bagaimana? Bagi wanita kalau dia tidak mengeraskannya. Ya. Nah, kalau ada lelaki ajnabi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Misalnya di rumah ya, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian di antara yang diucapkan pula dari hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai itu dengan sanad yang sahih. Ini ashabu sunan kecuali Ibnu Majah. Ini jalan
dari jalan Ali an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi akhir witrihi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uqsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Ya, ini sesuai ya, doa ini diucapkan sebagaimana disebutkan Ali. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan di akhir witirnya itu, wahai Allah, semuanya hamba mohon perlindungan dengan sifat keridhaan Engkau dari kemurkaanmu. Hamba berlindung kepada Engkau ya bimu'afatika dengan apa? Mu'afah ya, kemaafanmu. Atau mu'afatika itu sebenarnya keselamatan dari afiat, keselamatan, penyelamatan dengan apa istilahnya, mohon perlindungan dengan sifat Engkau penyelamatanmu dari hukumatik, dari siksa, dari hukuman. Wa'udzu bika, hamba mohon perlindungan kepada Engkau minka, dari siksa Engkau. Ya, diminta perlindungan dengan Allah dari siksanya Allah. Ya. Kemudian la usi tanaan ali, hamba ini tidak bisa membilang, tidak bisa menghitung sanjungan untuk Engkau. Ya, sanjungan untuk Engkau sebagaimana Engkau telah menyanjung diri Engkau sendiri, wahai Allah. Ya, tidak mungkin itu. Kita menyanjung Allah, memuji Allah itu tidak mungkin akan bisa. Selayaknya untuk Allah itu dipuji dan disanjung. Yang pujian yang terbaik untuk Allah itu adalah pujian Allah sendiri. Karena Allah yang maha tahu tentang haknya dia untuk dipuji. Yang diajarkan kepada kita untuk memuji Allah itu cuma sebagian kecil dari pujian kepada Allah. Ya, makanya Nabiullah Ali Shallallahu Alaihi Wasallam itu besok di hari kiamat, sebelum mensyafaati, beliau itu akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah yang Nabi belum pernah diajari sebelumnya. Berarti kan ada bentuk pujian yang belum diajarkan sekalipun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada Nabi aja nggak diajarkan, apalagi pada kita. Makanya kalau kita misalnya ada pertanyaan, siapa yang mampu memuji Allah dengan kelayakannya? Ya hanya Allah sendiri. Kita ini sangat jauh. Ya. Jangankan mendekati kelayakannya Allah untuk dipuji. Jangankan untuk apa istilah, janganlah kemudian kita ini bisa untuk mencapai kelayakan Allah dipuji. Mendekatimu tidak akan mampu. Sangat jauh. Makanya sebanyak apapun kita memuji Allah, itu tidak akan pernah bisa ya menyamai keberhakannya Allah untuk dipuji. Ya. Mendekati pun tidak, apalagi menyamai keberhakannya untuk dipuji. Kemudian pembahasan selanjutnya al-qunutu fil fardhu, yaitu kunut di dalam sholat fardu. Kan pembahasan sudah selesai, kunut dalam sholat witir yang disyariatkan. Al-qunutu fil fardhi la yusra illa fil nazilah wa yakunu fis sholawati la yukhassu bihi sholatun duna sholatin wa mahalluhu ba'da ruku'. Di dalam kitab ini terangkan bahwa kunut di dalam sholat fardu itu tidak disyariatkan kecuali di dalam kunut nazilah. Nazilah itu satu peristiwa besar yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, biasanya adalah sebuah bencana atau sebuah perkara apa ya, musibah besar yang dilakukan oleh atau gangguan yang besar yang menimpa kaum muslimin dari orang-orang kafir, ya. Dan kunut nazilah ini adanya di dalam
sholat semua ya, dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, demikian pula isya. Tapi diterangkan oleh para ulama ya, untuk menerapkan seperti ini adalah yang menerapkanlah sultan, penguasa, amir. Tidak dan sebagian masjid melakukan kunut untuk kemarin saya kayak Muslim Rohingya ya, atau Muslim mana saya Birma gitu. Ya, Rohingya apa Rohingya, kemudian misalnya kayak di Cina ya, ada sebagian kaum muslimin yang didolimi gitu. Maka itu hanya yang melakukan penguasa ya, yang melakukan adalah penguasa. Makanya dulu Nabi SAW pada saat melakukan kunut ya, selama 2 bulan berturut-turut, itu beliau SAW tidak memerintahkan orang-orang yang selain di kota Madinah untuk melakukan kunut nazilah. Jadi hanya Nabi dan para sahabat di Madinah. Ya, sehingga ini merupakan hak penguasa. Kalau penguasa memang memerintahkan pada seluruh negeri ya, maka seluruh negeri mendoakan, seluruh imam masjid dimanapun kemudian melakukan kunut itu. Kalau tidak ya tidak, karena ini adalah termasuk wilayah waliyul amr ya, pada wilayah penguasa. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ya, masalah ini ya. Jadi tidak dikhususkan pada satu sholat kemudian sholat yang lain tidak. Di kunut nazilah itu seluruh sholat lima waktu, tidak cuma hanya satu kali saja. Dan tempatnya itu kunut nazilah itu ba'da ruku ya, jadi setelah ruku. Berbeda dengan kunut yang witir. Kunut witir kan sebelum ruku, artinya setelah membaca bacaan sunnah, setelah selesai membaca surat-surat gitu, setelah Al-Fatihah ya. Jadi dibacanya di situ, beda dengan kunut nazil. Kemudian bahwa kunut nazilah inilah yang berlaku dalam sholat wajib, sehingga adanya yang berpendapat dengan pada sholat subuh itu tidaklah tepat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yatwa ala ahadin aw yatwa li ahadin qanata ba'da ruku'i. Dari Abi Hurairah ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menginginkan untuk mendoakan jelek pada sebuah kaum, anjatwa Allah itu maksudnya mendoakan kayak laknat dan semisalnya itu ya. Atau mendoakan li'ahadin, mendoakan untuk kebaikan suatu kaum. Jadi biasanya Nabi itu mendoakan itu misalnya ada yang didolimi, didoakan kebaikan. Dari kaum muslimin yang didolimi orang kafir itu didoakan kebaikan, yang mendolimi didoakan laknat. Misalnya seperti itu dalam kunut nazilah ya. Ya. Maka qanata ba'da ruku, beliau ini kunut setelah ruku. Jadi setelah sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, baru satu doa kunut. Ini namanya kunut nazilah. Juga dari hadis Ibnu Abbas, ini dari riwayat dikeluarkan Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahran mutatabi'an ya. Oh, ini sebulan bukan 2 bulan berturut-turut ya, saya koreksi, 1 bulan. Bidzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi biduburi kulli sholatin idza qala sami Allahu liman hamidah min ra'atil akhirah yad'u alaihim ala hayyin min bani Sulaiman ala ra'lin wa da'wana wa usiyya. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW berkunut selama sebulan berturut-turut di dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, setiap di bagian akhir tiap kali sholat, maksudnya rakaat terakhir.
Setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dari rakaat yang terakhir, beliau kemudian berdoa ya, pada orang yang masih hidup dari kalangan Bani Sulaim, ya, kepada Ra'ul, kepada Zakwan, kemudian kepada Usiyyah, ya. Ini selesai pembahasan tentang kunut fil fardhiyah. Jadi kunut di dalam sholat wajib itu hanya diberlakukan manakala kunutnya adalah kunut nazilah. Dan kunut selain nazilah itu lam yusra, tidak disyariatkan. Kemudian amal kunut fi sholatil fajr. Adapun kunut dalam sholat fajr, fa innahu la yusra'u fiha khassatan wa inama mawdi'uhu idza kana fi nazilah kama taqaddam. Sesungguhnya tidak disyariatkan di sholat fajar itu secara khusus. Artinya apa kunut? Ya. Sesungguhnya tempat kunut itu ketika di dalam nazilah sebagaimana telah berlalu. Itu pun tidak cuma sholat subuh, tapi seluruh sholat 5 waktu. Itu pun diterangkan oleh para ulama, manakala dianjurkan oleh penguasa atau itu merupakan hak dari penguasa. Ya. Ini didasarkan pada hadis Abi Malik al-Asy'ari, qala qultu li abi ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah alaihi salatu wassalam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali huna bil Kufah nahwan min khamsi sinin fakanu yaqnatuna fil fajr faqala ay bunaya muhdas, yakni lam yakun mawjudan ala ahdihi. Ini disebutkan dalam kitab Imam ini Ashabus Sunan ila Abi Dawud, ya, ila apa Dawud. Jadi riwayat dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini athar, ya, asar dari sahabat. Ya, kenapa pendalilan asar sahabat itu dipakai? Kadang-kadang orang bertanya, kenapa enggak langsung Rasulullah saja? Ya, asar sahabat. Ya, sahabat itu yang melihat pengamalan Nabi itu, yang melihat prakteknya Nabi itu, sehingga itu jelas itu. Apalagi di sini disebutkan khalfa Rasulillah, kamu sholat di belakang Rasulullah, pernah di belakang Abu Bakar, pernah di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, aku berkata kepada bapakku, ya abati wahai bapakku, sungguhnya engkau ini benar-benar pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah sholat di belakang Abu Bakar, engkau pernah sholat di belakang Umar, engkau pernah sholat di belakang Utsman, engkau pernah sholat di belakang Ali. Ketika Ali itu ada di sini di Kufah sekitar 5 tahun. Ya. Apakah mereka semuanya itu yang kamu dapati Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang Ali tinggal di Kufah itu selama 5 tahun? Apa mereka itu biasa kunut di sholat fajar, sholat subuh? Ya, mereka mengatakan, bunaya muhdas, wahai anakku, itu perkara yang diadakan. Ya, diadakan. Artinya itu tidak disyariatkan, ya, bahkan diadakan. Ya, kalau bahasa muhdas itu kan bid'ah gitu. Ya, tapi kalau kita melihat ada sebagian dari kaum muslim mengamalkan, ya kita memberikan udzur. Karena memang ada riwayat-riwayat yang lemah, ya, riwayat dhaif, ya, seperti riwayat Al-Hakim itu, yang menyebutkan Nabi itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh maksudnya. Ya, memang ada riwayat-riwayat seperti itu. Dan terkadang seorang ulama itu tatkala dia mendapatkan satu hadis dari gurunya, ya, itu ada yang tahu titik kelemahan dari riwayat tersebut di tabaqah mana gitu, atau di tingkatan mana, itu kadang ada tahu. Kadang ada yang tidak tahu, menganggap ini rawinya semua bagus gitu. Dan seorang ulama yang meriwayatkan pada murid itu kan dan juga ada yang tahu muridnya itu termasuk yang amanah, termasuk yang bagus. Tapi sebenarnya di
ulama lain ini termasuk bermasalah gitu. Sehingga penukilan-penukilan berita itu memungkinkan terjadi apa? Terjadi pergeseran. Seperti yang tadi telah disinggung tentang kunut witir dari Anas bin Malik. Kunut witir dari Anas bin Malik itu kan dari Anas sendiri mengatakan bahwa itu dilakukan qabla ruku', sebelum ruku' gitu. Tapi orang-orang meriwayatkan dari Anas bin Malik katanya bahwa Anas bin Malik mengatakan ba'da ruku' itu, setelah ruku'. Maka Anas bin Malik mengatakan kadzaba, itu dia dusta. Makanya ngecek itu penting, ngecek itu penting, ngecek berita itu penting. Ya, apalagi kalau menyangkut sebuah ajaran. Ya, makanya pelajari ilmu itu semakin jauh dari Nabi itu mengeceknya lebih susah. Kalau di zaman Nabi itu langsung ditanyakan Nabi selesai. Kalau sekarang gitu, ini peringatan benar atau tidak gitu, itu kita mesti bertanya kepada ahlinya. Ya, di kalangan para ulama saja ada yang tergelincir gitu. Ya, makanya kalau kita lihat, saya kan di Ibnu Katsir itu ngajar fikih madzhab Syafi'i gitu. Ya, itu kadang kalau saya pas istilahnya membahas itu, kadang kita dapati banyak yang lucu-lucu gitu. Artinya maksudnya lucu-lucu itu kadang ini dinisbatkan ke madzhab Syafi'i gitu. Ya. Salah satu contoh ya misalnya menghirup air ke hidung dengan berkumur-kumur. Itu kalau di dalam lafaz itu kan lafaznya memang bau gitu, pakai bau. Mat-mado wastangsak. Itu dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i seperti itu. Ya. Tetapi memang sebagian ulama mengatakan al-adhar itu faslun bainahuma, atau al-afdul itu untuk memisahkan di antara keduanya. Tapi di situ ada gitu. Artinya kalau kemudian pakai madzhab Syafi'i kemudian gabung itu nggak diingkari sebenarnya. Ya. Itu pun di faslun itu diterangkan di dalam memisahkan itu satu cebokan atau satu namanya apa, cebokan ya, tangan. Itu dia satu cebokan itu untuk 3 kali kumur, satu cebokan untuk 3 kali menghirup air ke hidung. Ya. Tapi memang seperti Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-afdal ya sittatu maratib, itu 6 kali, 3 kali cebokan, 3 kali cebokan untuk kumur, kemudian 3 kali cebokan untuk hidung. Tapi sebenarnya di madzhab Syafi'i sendiri itu ada keluasan juga, nggak kemudian sekaku kebanyakan orang ya, sekaku kebanyakan orang. Wallahu ta'ala. Dan saya kalau pas ngajar madzhab Syafi'i itu ya, saya katakan kita kalau ngajar fikih madzhab Syafi'i kita jujur itu. Bagaimana pelajaran madzhab Syafi'i? Karena babnya bukan bab rad, bab untuk membantah. Ya. Bukan bab untuk menjelaskan gitu. Nanti ada sendiri. Makanya Syekhul Islam itu kalau ngajar beliau ngajar madzhab misalnya madzhab Syafi'i. Beliau mengajar fikih madzhab Syafi'i. Padahal dia sendiri nggak madzhab Syafi'i. Beliau madzhab Hambali. Beliau ngajar madzhab Hambali, beliau ngajar madzhab Hambali. Yang tinggal mana nanti yang lebih dikuatkan. Ya. Nah, itu nanti pada pembahasan yang lebih wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dan itu dipelajari dalam pembahasan fikih ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi makna muhdas itu yakni lam yakun mawjudan ala ahdihi, yakni tidak ada di masa mereka itu kunut subuh. Tapi misalnya kita makmum gimana gitu? Makmum gimana? Ya. Antara kemakmuman itu, makmum. Sebagian ulama kita di masa kini mengatakan kalau makmum imamnya kunut ya kunut aja. Seperti saya sholat Fauzan. Tapi tahu tak. Kenapa? Kadang kita jadi iskal itu kan salah gitu. Itu kan salah. Ya karena ada praktek dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Abdullah bin Mas'ud itu meyakini kalau seorang safar di Mekah waktu haji itu kan sholatnya kan di jamak qasar. Pernah di masa Utsman itu sholat 4 rakaat. Tapi waktu itu Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman. Beliau waktu itu mengingkari karena 2 rakaat qasar, 4 rakaat itu enggak digosor. Waktu itu ditanya, kenapa kok sholat di belakang Utsman 4 rakaat, padahal kau mengatakan bahwa 2 rakaat itu tidak diterima oleh Allah. Artinya 2 rakaat tidak diterima, 2 rakaat diterima. Maka dia mengatakan al-khilafu syarr, perselisihan itu jelek. Perselisihan itu jelek. Artinya di sini kok kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak memutus, beliau tetap menyelesaikan sholat 4 rakaat sebagaimana imamnya. Ini yang ekstrim gitu, yang ekstrim. Apalagi kalau sekedar itu, Allahu Ta'ala. Ya. Itu tidak ada masalah. Ya. Atau kalau kemudian memang ada pembahasan-pembahasan yang lebih luas, itu ada pembahasan sendiri ya. Tapi paling tidak kita nukilkan satu ulama kita di masa ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya la witroni fil lailah. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Idza sholaitil witra awwalal lail qabla naumi misalan. Tsumma bada'a laki an tusalli fa innahu yajuzul laki as-sholatu ba'dal witri. Lakin la tu'idi al-witr. Liqaulihi alaihi salatu wassalam la witr. Di situ kalian lihat la witroni ya. La witroni, dia tidak dalam bentuk. Berarti kan itu kan marfu ya. Ini pelajaran. Karena la itu kadang beramal seperti apa? Seperti laisa. Nah di sini amal la seperti laisa. Kalau la nanti beramal seperti inna, itu nanti seperti la haula. Kok ada haulan gitu? Karena nasabnya itu mahal. Isim inanya itu mahal nasab. Tetapi pada rojulanya atau haulanya itu dia adalah fathah, artinya dia mabni alal fathi. Tapi isimnya itu sebenarnya nasab, sehingga makanya mahal nasab. Karena lafadznya itu mesti mabni. Makanya nanti adalah haula wala quwwata, adalah haulun wala quwwatun. Itu banyak sekali nanti ya. Itu kalau pelajaran lanjutan nanti akan dipelajari. Memang pelajaran lanjutan seperti itu ya, kalau kita pelajari itu kadang agak rumit gitu. Tapi kerumitan itu menjadikan kita ta'ani, sifat ta'ani, kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Jadi tatkala kita pelajari ilmu, kemudian ada yang mesti dipahami demikian, itu secara tidak langsung membentuk karakter untuk kita itu hati-hati. Ya, makanya orang kalau punya ilmu misalnya hilm, ya, kan mentani hilm, ya hati-hati, ya. Kemudian dia lembut. Karena ilmu itu memang seperti itu, nggak bisa dipelajari model kayak lari sprint gitu. Tapi lari sprint tahu-tahu langsung sampai gitu, nggak bisa. Ya, ilmu itu mempelajari setapak demi setapak. Ya, wallahu ta'ala. Di sini diterangkan, apabila kamu sholat witir, seorang wanita kamu sholat witir di awal hari, di awal malam sebelum tidur contohnya, kemudian kamu memulai, kamu itu mulai untuk kamu sholat, semuanya boleh kamu untuk sholat lagi setelah witir. Ya, bagaimana Nabi pernah sholat yang kita sebutkan 9 rakaat dan sholat 2 rakaat. Namun jangan kamu mengulangi witirnya, karena Nabi bersabda tidak ada 2 witir di satu malam. Waqat taqaddama fi hadis Aisyah, dan sungguh telah berlalu pembahasannya dalam hadis Aisyah, karena yusallimu tasliman yusmi'una thumma yusalli raka'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa jalisun wa huwa yadullu ala masru'iyati sholati ba'dal witri wallahu a'lam.
Dan sudah berlalu pada hadis Aisyah, Nabi alaihi salatu wasallam, beliau biasa salam itu, atau beliau pernah salam itu dengan satu salam yang beliau memperdengarkan salamnya kepada kami, dikeraskan. Ya, kemudian setelah itu beliau sholat 2 rakaat setelah apa yang beliau telah bersalam sebelumnya, dalam keadaan beliau duduk. Ya, karena kadang Nabi itu walaupun mampu berdiri, kalau sholat malam itu kadang beliau duduk ya. Karena sholat tidak wajib itu posisi duduk itu diperbolehkan. Beda kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib itu berdiri, itu dia masuk rukun. Makanya tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan berdiri kalau dia mampu. Maka ini menunjukkan disyariatkannya sholat setelah witir. Allah. Karena Ibunda Aisyah waktu mengkhabarkan ini pada saat Nabi sholat witir, kemudian beliau setelah itu sholat 2 rakaat, bukan witir. Wallahu ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Saya sebentar lagi ya ada mau berangkat untuk misi kajian lagi. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar semata-mata keluasan rahmat Allah taala yang diberikan kepada kita. Subhanallah. Hamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.